Guys, welcome back to my channel. Nah, kita lanjut ya ke episode yang kedua dari Private Life. Sekali lagi dikasih tahu ya, disclaimer bahwa di video ini itu bakal ada spoiler gambar-gambar di sebelah sini. Dan yang pasti kita bakal ceritain secara lebih rinci, secara lebih lengkap dan detail supaya kalian semua lebih paham dari jalan cerita di episode kedua Private Life ini, oke? Kalau gitu kita mulai cekidot. Oke guys, jadi ceritanya kita mulai ya yang episode 2 ini. Nah, di episode yang kedua ini itu ceritanya Chaejeon kan kemarin udah ketahuan tuh ya, mau dimasukin ke penjara gitu sama si Boki. Nah, sebelum dia masuk ke penjara, jadi dia tuh ketemu sama seorang wanitanya itu tuh kalau nggak salah detektif gitu di sebuah kepolisian yang terkenal di Seoul. Nah, dia tuh bilang kenapa kok dia disalahin ya, sedangkan si Boki ini nggak dapet tuntutan apapun kan. Nah terus si detektif ini bilang kalau misalnya itu semuanya itu nggak bisa berjalan dengan lancar gitu aja, karena semuanya kan ada kayak atasannya lagi gitu ya. Jadi semuanya itu tuh kayak ada yang ngatur gitu. Dan kasus-kasus kayak gini tuh banyak banget kejadian. Jadi kayak nggak adil gitu kan serasanya, tapi ya memang nyatanya gitu, dihukum juga sama di kepolisian tuh kayak ada sesuatu yang nggak bisa diungkapin lah gitu. Nah akhirnya si John ini kan bingung kan, kenapa ya kok jadinya dia yang disalahin, dan akhirnya ya udah pokoknya jalanin aja sidangnya. Terus udah dia jalanin sidangnya, ternyata dia diberatkan dengan hukuman yang cukup berat, dan setelah itu akhirnya dia dimasukin ke penjara gitu, jadi di penjaranya cukup lama. Nah dia setelah udah masuk penjara udah beberapa tahun kan, dia akhirnya keluar. Nah setelah dia keluar itu dia ketemu sama si paman. Nah si paman itu tuh adalah laki-laki yang selalu bantuin atau yang selalu ada di samping mamahnya si John ini. Nah si paman itu tuh ngomong, yang mau kamu lakuin itu apa setelah keluar dari penjara. Jadi kan mereka ketemu gitu kan di tempat makan. Si John bilang pokoknya aku mau membalaskan dendam aku kepada Boki. Nah pamannya bilang udahlah, mendingan lupain aja si Boki, mendingan kamu hidup dengan tenang. Terus udah gitu biarin papa kamu juga jalanin hukumannya di penjara sampai dia selesai dan dia keluar, biar nanti kalian bisa hidup seperti apa ya, layaknya lah gitu, kayak biasa itu. Terus setelah itu si John ini kayak nolak gitu kan, enggak, pokoknya aku mau balesin dendam aku. Untuk apa aku keluar dari penjara, untuk apa aku ngelakuin ini semua kalau bukan untuk balesin dendam aku sama si Boki. Akhirnya si pamannya kan gak bisa ngomong apa-apa, Joannya pergi. Terus udah gitu si Joan tuh kayak bingung kan, gak ada tempat tinggal gitu. Jadi dia muter-muter nyari sesuatu untuk kayak bisa untuk dia makan, untuk kayak tempat tinggal. Dan akhirnya pamannya nyamperin dia lagi. Terus dia bilang, ya udah gini, kalau mau lebih baik kamu tinggal di tempat aku yang aku sediain. Rumahnya nggak terlalu bagus, tapi kamu bisa tinggal di sana dengan nyaman. Terus udah gitu kamu bisa belanja sepuasnya, makan enak, pokoknya nanti kartu kreditnya aku kasih. Dan kamu yang paling penting, kamu nggak usah ngelakuin apapun dan nggak usah jangan sampai masuk penjara lagi lah, karena ceritanya ngelakuin sebagai aktor lagi gitu ya. Nah terus pamannya ngomong gitu, akhirnya dia deal, si John ini deal, dan akhirnya ya udah dia pakai semua buat belanja. Jadi pakai kartu kredit buat belanja, buat makan, pokoknya buat ngelakuin segala sesuatu yang enak. Nah sampai pada satu titik kayak dia tiap hari tuh kayak gitu-gitu aja kan, gak ngapa-ngapain lagi, dan dia ngerasa bosen. Akhirnya dia ikutan sama temennya yang satu sel di penjara waktu itu yang udah keluar, kayak ikutan apa ya, kayak semacam salon gitu-gitu lah ya, kayak belajar gitu. Nah terus setelah itu dia ngerasa kayak nggak cocok gitu dia berada di situ kan. Akhirnya dia berhenti, dia keluar, dan akhirnya dia
pengen kerja lagi, minta pekerjaan sama si pamannya, minta pekerjaan sebagai aktor lagi. Terus temannya bilang mungkin buat saat ini belum ada gitu, tapi nanti kalau ada bakal dikasih tahu. Dan akhirnya pada suatu saat itu, setelah udah beberapa lama lah, beberapa hari, akhirnya ada nih. Dia bilang, gimana kalau kamu jadi aktor ini ya gitu, katanya gitu. Terus kata si siapa namanya, Joan, emang ngapain? Dia cuman kerja gitu aja, kamu cuma duduk aja di kantor, tapi kamu sebelumnya kamu kayak kasih file gitu, ketemu sama seorang laki-laki gitu. Terus kata teh, oh iya oke gitu. Nah dia udah setuju. Terus dia kayak minum-minum gitu kan sama teman-temannya pas malam, sama temennya di bar gitu pas malam-malam minum-minum. Terus dia ketemu sama satu laki-laki ini cukup aneh gitu, tipe nyamperin, ngajakin ngobrol dan ngomongnya aneh-aneh. Nah udah setelah itu si John ini bilang, itu laki-lakinya aneh banget ya gitu. Nah udah aja, akhirnya mereka pulang. Nah terus keesokan harinya dia jadi aktor itu ya, aktor yang jadi ceritanya kayak pekerja di satu perusahaan. Ini perusahaannya namanya GK. Dia masuk ke sana, terus dia kayak dapat file gitu, dan filenya itu dikasihin ke laki-laki yang tadi gitu ya, yang mainnya disebutin sama si pamannya. Akhirnya mereka janjian di satu tempat. Nah dia nggak tahu laki-laki itu siapa, tapi dia janjian gitu di satu tempat sama laki-laki itu. Si Joan itu pakai kayak jepit kuning gitu, dan akhirnya ketemu. Setelah ketemu si Joan itu tuh kayak bingung, loh kok sama laki-laki ini. Terus udah gitu akhirnya cuma ngasih file kayak gitu aja. Akhirnya selesai, mereka berdua pergi, si Joannya keluar dan udah aja selesai. Nah akhirnya Joan kerja kayak di kantor gitu, pokoknya kerja ini itu. Sebenarnya kerjanya kayak gabut, gak ngapa-ngapain, tapi pokoknya dia harus ngejalanin itu beberapa lama. Dan setelah itu dia akhirnya, karena kerja di kantor JK itu, dia selalu ketemu sama si Jonghwan. Nah si laki-laki yang ditemuin ini namanya Jonghwan. Dia selalu ketemu, tiap kali ketemu, dan akhirnya kayak jatuh cinta gitu ya guys. Nah mereka janjian di satu tempat, terus udah gitu akhirnya mereka sering jalan bareng. Dan pada satu titik tiba-tiba si Jungwon ini menghilang, tiba-tiba nggak ada kabar, kayak nggak muncul gitu kan, bingung. Si Jungwon ini nggak tahu kemana. Dan tiba-tiba beberapa lama lagi kemudian, tiba-tiba Jungwon ini tiba muncul ngasih bunga ke si Joon. Setelah itu kayak si Joon itu kan kayak marah gitu kan, karena dia nggak ketemu gitu sama si Jungwon, udah lama kayak nggak dikabarin. Si Joon kayak kesel. Dan setelah itu ya Joannya kayak diajakin gitu, ayo kita pergi ke satu tempat. Dan akhirnya dikenalin sama orang tuanya Jungwon. Jadi ceritanya si Jungwon ini punya orang tua, tapi kalau Joan bilangnya dia nggak punya orang tua gitu ya, dia bilang dia nggak punya orang tua. Sedangkan si Jungwon tuh ngasih tahu nih orang tuanya. Ya kayak istilahnya kayak dia tuh orang yang cukup berada lah ya gitu ceritanya gitu. Nah setelah itu udah selesai, si Johnny tuh kayak pergi gitu kan, karena takut gitu kan, ini ada apa ya, tiba-tiba dikenal sama orang tuanya. Nah terus akhirnya mereka pergi ke suatu tempat makan gitu. Nah di tempat makan itu tuh tiba-tiba Jungwon itu melamar dia. Awalnya si Johnny ini nggak mau nerima karena dia ngerasa belum siap, tapi mungkin karena ketulusan hati Jungwon, akhirnya Joon ini menerima Jungwon gitu ya, mau menerima lamarannya si Jungwon gitu. Terus ya udah akhirnya mereka mau nikah. Terus mereka kayak mau sewa apartemen gitu yang bulanan disewa. Terus udah gitu kayak ada deposito gitu, si Joannya minjem ke mamahnya, pokoknya kayak gitulah segala macam. Dan akhirnya tibalah pada hari H-nya gitu ya guys, tiba-tiba si
Jonghan ini menghilang. Nah, terus kayak ada kayak apa ya, kayak sekilas gitu ya guys. Jadi si Jonghan ini kayak dikejar-kejar sama 3 orang laki-laki gitu. Nah jadi kayak di pesta pernikahannya itu kayak kosong, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba orang-orang pada pergi. Nah si John kan udah di pesta pernikahannya tuh kayak udah siap-siap, udah dandan, udah cantik, pokoknya udah foto-foto gitu sama teman-temannya. Nah udah gitu dia tuh udah mau mulai acaranya, ternyata nggak ada yang datang, si Jonghan yang nggak datang. Nah terus ini flashback, jadi di hari itu tuh ada Jonghan yang dikejar-kejar sama laki-laki. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya juga dia sempat ketemu sama si Chajoon ini di dalam rumahnya gitu, di rumah sewaannya dia. Apa kayak ngobrol-ngobrol gitu lah ya, pokoknya ngobrolin soal masa depan mereka gitu. Nah terus pokoknya di hari H ternyata si Jonghan ini nggak datang karena ada 3 orang laki-laki yang ngejar-ngejar dia gitu guys ceritanya. Nah ini kan belum ada, ini kan ada kelanjutannya. Nah nanti ada di kelanjutannya di episode yang ketiga. Nah ini tuh kayak cuma sekilas aja bakal kelanjutan di episode ketiganya. Pokoknya kalian bisa lihat, nanti ada foto-fotonya di sini, ada kayak foto-fotonya gitu. Nah terus kalian kalau memang mau nonton dulu filmnya nggak apa-apa, ditonton aja dulu filmnya. Tapi kalau memang kalian mau langsung aja, bisa langsung aja nonton di video ini ya guys. Nah kita nggak akan bikin video lama karena pengennya sih supaya kalian bisa menikmati dan bisa memahami lebih rincinya aja ya dari jalan ceritanya gitu, biar kalian juga nggak bosen ya guys. Pokoknya semoga kalian suka sama video ini. Nah terus jangan lupa di subscribe, di share, sama komen ya guys, sama di like juga, supaya channel ini terus berkembang dan bisa bantuin kalian terus untuk nonton-nonton film-film lainnya yang lebih asik lagi gitu guys. Terima kasih ya yang udah nonton, thank you, dah.